Anda kembali bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, para matematikawan, alumni Departemen Matematika Universitas Indonesia menerbitkan makalah terkait prediksi kapan pandemi corona di Indonesia ini akan berakhir. Prediksi ini menggunakan model matematika sederhana yang dikembangkan dengan model Zero. Dalam paparan peneliti meyakini bahwa banyak orang akan terinfeksi namun tidak menunjukkan gejala. Lalu bagaimana korelasi permodelan ini dengan aksi yang sudah diambil pemerintah hingga sekarang? Kemudian seberapa besar pengaruh physical distancing atau social distancing terhadap penekanan angka paparan infeksi? Kita akan membahasnya dalam segmen dialog kali ini bersama Immanuel M. Rustiono, tim peneliti alumni Matematika Universitas Indonesia. Mas Immanuel, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu. Kita melihat ini adalah model matematika model Zero. Ini pendekatan seperti apa supaya masyarakat lebih tahu model Zero ini digunakan untuk penghitungan dasar terhadap orang yang terinfeksi dan tidak? Oke, sebenarnya paper ini kami adaptasi dari sebelumnya sudah diterbitkan di Cina ya. Jadi para peneliti di Cina itu sudah lebih aktif untuk meng-create sebuah model. Jadi ini modelnya tinggal kita adaptasi dari sebelumnya di Republik Rakyat Tiongkok, kita pakai dengan data di Indonesia. Jadi sebenarnya gitu. Kalau mau tahu gambarannya, sebenarnya udah ada referensinya juga, kita sudah kasih ya ke ketika kita publikasikan papernya, hasilnya. Dan di model yang dari Republik Rakyat Tiongkok itu, yang dari Cina, itu prediksinya adalah 80.000 kasus. Jadi model yang kita pakai di Cina itu prediksinya 80.000 kasus. Dan sekarang hari ini di Cina itu 81.554. Jadi kalau kita asumsikan ya, sebenarnya akurasinya bisa dibilang lumayan dari model yang dikembangkan oleh para peneliti di Cina. Tapi sebenarnya kondisinya memang nggak sama karena terutama kita terkendala dengan transparansi data yang disediakan oleh pemerintah, gitu kan. Baik, Anda melihat data yang dipaparkan saat ini oleh pemerintah, menurut Anda apakah ini transparan? Dan dari pemodelan ini penghitungannya seperti apa? Kapan puncak pandemi corona ini akan terjadi di Indonesia? Oke, jadi kalau dari kami sendiri memang sempat terkendala dengan data yang bisa dibilang sangat sulit didapat. Jadi kami pun dapatnya kan dari data yang dipublikasikan di website kawalpid.id ya. Di situ satu-satunya data yang sepertinya transparan gitu, yang memberikan data per hari positif berapa, yang meninggal berapa, dan yang sembuh berapa. Gitu. Kalau dari model kita sudah coba simulasikan, dan di sini terbagi 3 skenario sebenarnya. Jadi untuk teman-teman yang sudah baca atau yang sudah lihat ini gitu ya, di sini ada 3 skenario yang kami coba. Jadi kami pengen lihat gimana sih sebenarnya intervensi pemerintah, masyarakat kalau disiplin gimana, perbedaannya seperti apa gitu. Jadi ada skenario 1, skenario 2, dan skenario 3. Skenario 1 ini kita bisa bilang gini, skenario 1 ini akan terjadi kalau masyarakat pertama tidak disiplin, kemudian pemerintah juga kebijakannya mungkin bisa dibilang abai ya, mengabaikan bahwa pandemi ini serius. Jadi kalau masyarakat tidak disiplin dan pemerintah abai gitu ya, bisa terjadi skenario 1 ini. Dan skenario 1 ini menurut kami yang memodelkan ini adalah worst case. Kami pertimbangkan sebagai worst case. Ini akan terjadi puncaknya di bulan Juni. Jadi kemungkinan terjadi puncaknya di bulan Juni dengan 11.000 kasus baru di 11 Juni tersebut. Dan baru akan mereda di akhir Agustus sampai awal September. Kemudian kasus 0 kasus per hari itu baru akan terjadi di Maret tahun 2021 gitu. Tapi bisa dibilang redanya di Agustus atau awal September. Nah, ada skenario kedua. Skenario kedua ini terjadi kalau kita sekarang mempertahankan kondisi yang seperti sekarang nih. Saya bisa bilang kondisi seperti sekarang, seperti hari ini misalnya, di mana mungkin masyarakat masih belum disiplin, kemudian pemerintah juga kebijakannya masih belum jelas, pemerintah juga kebijakannya masih setengah-setengah gitu ya. Mungkin akan mengarah ke skenario 2. Skenario 2 ini puncaknya baru terjadi di bulan Mei, dengan di bulan Mei ini ada 1.490 kasus positif yang terlapor di bulan Mei tersebut, dan baru akan mereda di kira-kira akhir Juni atau awal Juli. Dan 0 kasus itu baru ya kira-kira baru awal tahun depan, mungkin Januari 2021 baru 0 kasus gitu. Itu skenario 2. Skenario 2 ini perlu ditekankan juga, maksudnya kondisi gini-gini aja tuh kayak sekarang, maksudnya gini, masyarakat masih disiplin, terus mungkin
masyarakat yang mudik masih tetap mudik gitu ya, masih tetap jalan ke kampung halaman masing-masing, nongkrong masih tetap jalan, traveling masih tetap jalan, masih nggak pakai masker, masih nggak hati-hati. Dengan kondisi yang kayak sekarang ini mungkin banget skenario 2 akan terjadi. Gitu. Skenario terbaik yang kami asumsikan mungkin terjadi, ini yang kami harapkan kalau bisa semua masyarakat dan pemerintah bekerja sama untuk bisa menuju ke skenario 3 ini sih sebenarnya. Di sini skenario 3 terjadi kalau masyarakat disiplin melakukan physical distancing dan pemerintah juga memberikan melakukan kebijakan-kebijakan yang serius. Kebijakan-kebijakan serius mungkin nanti kita bisa bahas lebih lanjut nanti. Masyarakat physical distancing simple aja, misalkan disiplin kerja di rumah, work from home, untuk yang bisa work from home, kemudian belajar dari rumah dan segala macamnya. Yang intinya kita keluar rumah, kalau nggak penting-penting amat jangan keluar rumah. Gitu. Itu skenario yang mendukung hal-hal yang mendukung skenario yang ketiga ini. Gitu. Ini baru akan terjadi puncaknya di tengah April bulan ini dengan 546 kasus baru 16 April dan baru akan mereda. Jadi mereda ini tuh maksud saya adalah kasusnya mulai menurun ya. Jadi mulai menunjukkan penurunan gitu, penambahan kasusnya. Itu baru akan mereda di akhir Mei sampai awal Juni, kemudian baru akan kasus di bulan Oktober. Nah, dalam proses kami menyusun model ini, ada proses di mana kami membangun simulasi juga sih. Simulasi ini bergantung pada laju interaksi antar manusia. Gitu. Jadi ini mempertimbangkan laju interaksi antar manusia yang artinya kalau misalnya kita tidak disiplin melakukan physical distancing, model ini bisa bergeser lagi gitu. Atau kalau kita disiplin, model ini juga bisa bergeser menjadi lebih baik lagi. Gitu sih kurang lebih Mbak. Oke, yang menarik adalah ketika tadi Anda bicara soal physical distancing di skenario kedua dan juga kebijakan pemerintah yang menurut para peneliti saat ini masih setengah-setengah. Seharusnya seperti apa kebijakan yang harus diambil secara cepat karena ini virus memang sangat cepat penularannya dan kita rasa bahwa pemerintah harus berpacu dengan waktu, bukan hanya hadir tapi harus membantu masyarakat untuk membatasi dan juga menstop begitu ya penularan kasus ini. Oke, betul. Tapi gini, kami sangat paham bahwa kalau concern dari pemerintah, di proses pemerintahan pasti ada sangat banyak proses politik dan segala macamnya. Kami hanya bisa memberikan komentar dari kami sebagai tim peneliti ya. Kebijakan strategis bisa berupa, menurut kami adalah karantina wilayah dengan serius. Tapi karantina wilayah ini memang tidak boleh sembarangan, karena kita tetap harus mempertimbangkan bagaimana dengan pekerja-pekerja harian dan bagaimana dengan masyarakat yang berpotensi untuk terdampak dari karantina wilayah ini. Saya tadi sudah sempat dengar juga bahwa pemerintah sudah berencana untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar. Intinya adalah begini, dari model yang kami coba simulasikan, yang paling penting adalah laju interaksi antar manusia. Jadi kalau ditanya kebijakan strategis yang penting untuk dilakukan apa, berarti kita harus berusaha sebisa mungkin untuk menurunkan laju interaksi antar manusia ini. Gitu, karena laju interaksi antar manusia ini yang sebenarnya akan berpengaruh pada persebaran dari virus ini gitu. Itu yang pertama. Jadi kita bisa bilang mungkin let's say untuk saat ini adalah kebijakan strategis bisa berarti karantina wilayah ya dengan pertemuan yang matang. Kemudian yang kedua, ini lumayan penting terutama suara dari kami sebagai peneliti dan teman-teman kami yang peneliti di kampus-kampus lain juga ya. Ini tidak mewakili UI saja tapi dengan kampus-kampus yang lain juga bahwa cukup penting untuk transparansi data itu dibuka sih. Sebenarnya ini yang jadi concern selama ini. BNPB dan segala macam, mereka yang punya data terpusat dan segala macam. Karena gini, negara-negara lain, contoh misalkan di Inggris, di UK, itu pemerintahnya cukup cepat menangani wabah ini, pandemi ini, karena akses datanya dibuka dan banyak peneliti-peneliti yang kemudian memberikan solusi-solusi dan rekomendasi kepada pemerintah gitu. Karena peneliti-peneliti ini dengan keilmuannya masing-masing pasti punya insight-insight yang bisa membantu pemerintah dalam melakukan kebijakan yang paling optimal. Baik. Gitu. Sedangkan kami melihat Indonesia ini belum terjadi. Kami yakin BNPB punya tim peneliti, tapi saat ini yang dibutuhkan adalah bagaimana semua pihak bersatu bersama untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang optimal. Okay. Jadi transparansi data ini penting banget sih sebenarnya. Baik, kita tangkap pesannya bahwa physical distancing dan juga kebijakan yang harus terintegrasi ini bisa menjadi satu rantai untuk menstop begitu ya penularan virus corona ini di Indonesia. Immanuel M. Rustiono, tim peneliti alumni Matematika UI. Terima kasih untuk waktunya di Berita 1.
Pemirsa, sesaat lagi kami kembali setelah Anda menyaksikan News Update.